tahapan perkembangan anak, kemudian bagaimana pola asuh orang tua yang diharapkan pada setiap fase perkembangan usia anak hingga remaja. Hari ini saya akan khusus tentang masalah yang biasanya muncul pada usia perkembangan anak. Oke, apa sih yang biasanya ayah bunda temukan pada setiap fase perkembangan anak? Biasanya setiap fase perkembangan anak itu ada saja masalah yang umum yang biasanya dihadapi oleh ayah bunda ketika anak ada di fase usia anak tengah atau bahkan sampai ke usia remaja. Tapi khusus di hari ini yang akan dibahas adalah masalah pada usia anak. Sebetulnya tidak terlalu banyak juga, maksudnya ada masalah-masalah yang biasanya dihadapi oleh orang tua pada usia anak ini. Saya kasih contoh, biasanya tidak bisa diam, anak yang nggak bisa diam di usia anak. Kemudian ada juga mungkin ayah bunda menemukan anaknya yang manja atau over dependent. Kemudian anak yang pada usia sudah masuk ke usia sekolah, anaknya nggak mau menulis. Atau juga ayah bunda mungkin ada juga yang mengalami anaknya yang sering menghisap jari. Atau anaknya senang menggigit-gigit kuku. Atau sampai usia SD masih suka mengompol. Atau juga ada anak yang sulit makan. Ada juga anak yang sering marah-marah, Bu Eva nih, ini paling banyak nih yang datang ya. Ini biasanya keluhannya, Bu, anak saya sering marah-marah, anak saya sering tantrum, anak saya juga sering menampilkan perilaku agresi, mukul, nendang, atau agresi verbal, kata-kata kasar. Atau ada juga yang anak saya suka mencuri atau berbohong. Atau juga ada anak, nah ini juga banyak nih, anak yang sekarang tuh banyaknya keluhannya mogok sekolah. Ada juga keluhan yang anaknya menjadi korban bullying, itu juga ada. Kemudian, Bu Eva, anak saya nggak bisa diatur di rumah, susah banget. Usianya 2-3 tahun, gelangin, itu juga ada. Itu juga jadi masalah yang umum pada usia anak. Atau anak saya penakut, anak saya pemalu, anak saya cemas berlebihan. Atau ada juga anak saya kok bicaranya gagap ya, Bu Eva ya. Jadi sering mengulang-ulang kata-kata. Atau ada juga sampai usia 3-4 tahun masih belum bisa bicara, ini masuk kategori terlambat bicara. Ini gambaran umum masalah-masalah yang banyak dihadapi oleh orang tua saat ini. Oke, kemudian. Nah, coba. Ayah bunda mungkin pernah menghadapi anaknya dengan ekspresi seperti ini. Ada yang anaknya murung, tantrum, ada anaknya yang marah. Ini mungkin ekspresi-ekspresi muka ini sering sekali dijumpai oleh ayah bunda sehari-hari di rumah. Oke, ini menandakan ada sesuatu nih kita, ya, anak ayah bunda. Jadi mari kita sama-sama pelajari, ya. Nah, sekarang kalau misalnya anak bermasalah di rumah, cukup negatif pada kehidupan sehari-hari keluarga, mungkin salah satunya ayah bunda menjadi artinya kurang nyaman juga dan bingung harus diapakan anak ini, harus bagaimana menghadapinya, bagaimana mengatasinya. Oke. Kemudian, nah, jika anak tidak ditangani, apa dampak atau efek masalah yang langsung kepada anak? Jadi tadi saran saya, jika mengalami masalah, itu sebaiknya sesegera mungkin untuk
ditangani. Karena anak yang bermasalah ini akan memberikan efek yang cukup negatif ke depannya. Salah satunya adalah perkembangan anak menjadi terhambat. Jadi fase-fase perkembangan anak selanjutnya itu akan menjadi terhambat. Yang berikutnya, anak menjadi kurang memiliki minat untuk bersosialisasi. Jadi ayah bunda harus mulai peka, harus mulai sensitif mengamati anak. Kalau misalnya anak sudah mulai minat bersosialisasinya kurang, kemudian prestasi akademiknya menurun. Nah, itu salah satu indikasi atau indikator bahwa anak kita ada sesuatu nih, ada masalah dengan anak ayah bunda. Kemudian kalau misalnya masalah anak ini di rumah tidak diatasi segera, lama-kelamaan hubungan keluarga menjadi tidak harmonis. Banyak sekali, artinya tidak sedikit yang menjadi anak bermasalah itu menjadi biang pasangan menjadi sering berantem, sering berkonflik. Jadi tadi yang seperti saya bilang bahwa harus segera ditangani. Oke, next. Apa yang harus dilakukan untuk mengatasi anak yang bermasalah di rumah? Yang pertama, kenali dulu masalah anak. Kenali dulu masalah anak. Apa yang harus dikenali? Kita harus tahu sebagai orang tua, masalah yang muncul pada anak itu, apakah karena emosi anak yang tidak matang? Artinya di usia 8 tahun harusnya sudah bisa tidak pakai botol susu, ini masih pakai botol susu. Itu artinya emosinya yang tidak mature atau tidak matang. Atau masalah yang muncul pada anak ini misalnya karena perasaan cemas, ada sesuatu yang mengganggu yang membuat anak menjadi merasa cemas, atau sebetulnya masalah kedisiplinan, atau masalah sosial, atau bisa juga gejala yang ditampilkan oleh anak ini adalah masalah gangguan. Jadi ayah bunda harus mengenali nih, kalau misalnya ada anak nangis keras sampai nggak bisa dihandle, ini karena apa ya? Apakah karena emosinya tidak matang, atau ada sesuatu yang membuat anak kita jadi cemas, atau ini masalah kedisiplinan? Nah, ini harus mengenali masuk ke area mana nih masalah yang muncul pada anak kita. Kalau ayah bunda masih ingat di seminar pertama kemarin, saya menjelaskan tentang jadi tahapan perkembangan anak. Untuk mengenali masalah anak saya ini karena masalah apa? Tadi masalah emosi kah? Masalah kecemasan kah? Kuncinya harus tahu dulu bahwa di setiap usia perkembangan anak ini ada hal-hal yang harus dicapai anak. Jadi ayah bunda harus nih, kalau misalnya anak saya nangis keras sampai nggak bisa ditangani di usia 7 tahun, apakah pantas di usia 7 tahun anak menangis keras gitu ya. Jadi harus tahu dulu apa yang harus dicapai oleh seorang anak di usia perkembangannya. Ini saya hanya mengulang sedikit di minggu kemarin bahwa ayah bunda harus tahu bahwa di usia 2 minggu sampai 2 tahun itu yang harus dicapai adalah tadi kebutuhan ASI susu harus dipenuhi, kemudian anak harus bisa makan makanan padat, usia 2 tahun anak harus sudah bisa berjalan, berbicara, harus sudah mulai toilet training, dia juga harus mau berinteraksi dengan orang-orang. Nah, kalau sampai usia 2 tahun anak masih belum bisa berjalan, anak masih belum lancar berbicara, pup dan pipis juga masih belum bisa di kloset, nah itu berarti tanda bahwa ada sesuatu masalah dengan anak kita. Jadi harus tahu dulu nih di usia 2 tahun anak itu harus mencapai tugas perkembangannya apa. Oke, ini saya hanya highlight sedikit aja yang minggu kemarin karena ini materi minggu kemarin sebetulnya. Di usia 2 tahun sampai 6 tahun, apa yang harus dicapai seorang anak? Jadi sampai usia 6 anak harus punya minat sosialisasi. Sudah komunikasinya 2 arah. Kemudian
Buang air besar, buang air kecil harus sudah di kloset. Kemudian sampai 6 tahun, anak juga harus bisa mengendalikan impuls. Artinya kalau sampai 6 tahun anak masih belum bisa disuruh duduk, tenang, masih nggak bisa duduk walaupun sampai 3 menit, nah itu artinya ada sesuatu masalah di anak kita. Oke, kemudian ini saya hanya highlight saja. Kemudian usia 6 tahun sampai 13 tahun di periode anak akhir. Apa yang harus dicapai seorang anak? Anak harus punya minat untuk sekolah, mau dia untuk berprestasi, kemandiriannya harus sudah total, udah nggak boleh dibantu lagi. Kemudian anak harus sudah bisa berperan sesuai dengan jenis kelamin, menguasai baca, tulis, hitung. Kemudian dia harus bisa bekerja sama dalam kelompok, juga harus bisa mengikuti aturan, dan dia juga harus bisa mengendalikan impuls. Jadi, kalau sampai usia 12-13 tahun anak masih belum, atau gini, biasanya banyaknya usia 8-9 tahun, Bu, anak saya masih belum bisa baca, anak saya masih belum bisa menulis, berhitung juga masih belum bisa. Artinya, itu ada sesuatu masalah dengan anak kita. Ya, jadi harus mengenali dulu nih apa saja yang harus dicapai oleh anak di usianya. Oke, kalau gitu, kalau sudah tahu tugas apa saja yang harus dicapai oleh seorang anak di usia perkembangannya, lalu bagaimana ayah bunda harus bisa mengatasi masalah anak? Oke, sekarang kalau misalnya area masalahnya ada di area emosi yang tidak matang, artinya tidak matang itu harusnya dia menampilkan reaksi yang sesuai dengan usianya, usia 9 tahun tapi kok masih kayak kekanak-kanakan gitu ya. Nah, itu artinya emosi anak tidak matang. Apa yang harus dilakukan? Satu, yang utama adalah latih kemandirian anak. Latih kemandirian anak. Jadi bentuk kemandirian anak sesuai dengan usia perkembangan. Di usia 6 tahun sudah tidak boleh dibantu. Total anak harus sudah bisa sendiri semuanya. Mulai dari kemampuan bantu diri, keterampilan bantu diri, makan, mandi, pakai baju. Kalau dia sudah mau masuk SD, artinya harus bisa menyiapkan peralatan sekolahnya sendiri, kemudian untuk bantu dirinya pakai baju sendiri, pakai sepatu sendiri. Yang utama itu adalah kemandirian. Kemudian kedisiplinan. Supaya anak memiliki emosi yang matang, kedisiplinan juga harus kita latih pada anak. Agar tercapai kedisiplinan, apa yang harus dilakukan? Ayah dan bunda itu harus satu suara. Apa yang kata ayah A, kata ibu juga A. Apa yang kata ayah tidak boleh, kata ibu juga tidak boleh. Jadi nggak boleh ada beda aturan. Ada beda suara itu tidak boleh. Karena nanti akan membuat anak menjadi bingung aturan. Oke, kemudian supaya membentuk kedisiplinan apalagi? Yang kedua konsisten. Jadi kalau sekarang anak mandi sendiri, besok juga mandi sendiri, artinya konsisten aturannya. Tidak boleh sekarang mandi sendiri, besok ya udah deh hari ini bunda mandiin. Itu juga tidak boleh, artinya tidak konsisten. Ya. Kemudian yang ketiga, tegas, bukan marah. Ayah bunda harus bisa membedakan ya antara tegas dan marah. Kalau marah itu ekspresi muka, gestur badan, intonasi suara itu semua main, itu marah, gitu ya. Tapi kalau tegas cukup mengatakan bunda nggak suka, jangan ya sayang, bunda nggak suka kamu tadi melempar-lempar, misalnya pulang sekolah sepatunya dilempar, bunda nggak suka kamu pulang sekolah lempar-lempar sepatu, ayo simpan di tempatnya. Itu tegas. Jadi beda ya ayah bunda antara tegas dan marah. Nah, kemudian yang berikutnya, nah jangan pelit sama pujian ya ayah bunda. Kadang banyak juga nih yang datang ke saya, anak-anaknya mengeluh, Bu Eva, ayah sama bunda nih ya, kalau aku salah marahnya itu luar biasa. Tapi saat saya berperilaku baik, kok saya nggak dapat pujian ya. Nah itu juga hati-hati ya ayah bunda, karena anak tuh sangat
peka sekali, sangat sensitif sekali. Ya, jangan pelit dengan pujian. Kemudian, gimana caranya supaya melatih emosi anak supaya dia matang? Ayah, bunda harus menjadi model, harus menjadi contoh bagi orang tua. Jadi kalau yang ayah bundanya sering marah-marah, sering suara keras, ya otomatis anak juga akan seperti itu. Kemudian yang terakhir, ingat kasih sayang, asupan kasih sayang untuk anak itu harus tetap diberikan. Cukup dengan senyum, cukup dengan pelukan, cukup dengan kata-kata yang positif, itu sudah jadi asupan gizi psikologis untuk anak. Kadang orang tua suka lupa. Ibu masih suka peluk-peluk nggak? Iya, jarang Bu Eva. Ibu masih suka, kadang orang tua pulang kerja capek mungkin ya. Hanya cukup dengan senyum, itu anak udah happy, udah senang banget. Dan yang ini kata-kata positif. Jangan pernah ucapkan kata-kata negatif. Hati-hati ya, ayah bunda ya. Nakal, bandel, bodoh, itu hindari kata-kata negatif. Ya, ingat yang selalu diucapkan adalah kata-kata positif. Walaupun anak nggak bisa diem, berantakan, kita cukup anak soleh, anak pinter, anak hebat. Udah, kata-kata positif aja yang dikeluarkan. Ya, satu itu memang akan menjadi doa untuk anak. Dan sekarang udah banyak penelitiannya. Ya, sudah banyak sekali penelitiannya. Kalau yang saya ingat ada penelitian 2 pohon. Pohon yang satu ditulis pujilah saya. Pohon yang satu ditulis makilah saya. Jadi pohon yang tulisannya pujilah saya, setiap orang yang lewat itu akan selalu memuji, kamu hebat, pohonnya besar, buahnya banyak. Kalau yang satu, kamu jelek, bau, pendek, kering. Nah, kedua pohon itu tumbuh sesuai dengan apa yang diucapkan orang. Itu pohon, apalagi anak. Jadi ingat ya, hindari kata negatif, selalu munculkan kata-kata yang positif. Oke. Kemudian kalau misalnya tadi masalah anak ada di area perasaan cemas. Biasanya apa sih area masalah di perasaan cemas? Fobia, penakut, tidak percaya diri, gitu ya. Nggak mau bergaul dengan teman-teman, itu artinya area masalahnya ada di perasaan cemas. Kita tangannya dengan gimana? Satu, kenali dulu sumber cemas itu. Sumber cemas anak itu apa? Kita harus tahu, sebagai orang tua harus tahu sumber cemasnya anak apa. Kalau masih dia sumber cemasnya dia, anak saya kalau keluar kok takut petir, takut suara keras, takut ada suara knalpot kenceng. Setelah saya gali, ternyata sumber cemas anak ini apa? Karena sikap ibu yang terlalu keras, terlalu galak sama anak. Nah, itu jadi kita harus tahu nih sumber cemasnya apa. Atau bisa juga sumber cemasnya, ada juga beberapa yang datang ke saya, anak bicaranya biasanya dalam tanda kutip kurang baik, lalu mulutnya dikasih cabai. Nah, akhirnya anak mengasosiasikan cabai ini jadi sumber cemasnya dia. Jadi dia begitu, karena ini nanti akan menjadi untuk fobia, untuk gangguan fobia nanti. Hati-hati ya ayah bunda ya, jangan pernah menakut-nakuti anak. Ayo kamu kalau nggak mau makan, nanti ada Pak Polisi loh. Itu juga nggak boleh. Jangan pernah mengenalkan satu objek menjadi sumber kecemasan anak. Ya, kalau kita sudah tahu sumber cemasnya A, misalnya kita benahi. Ya. Kemudian ajak anak untuk berpikir logis. Ada anak takut kecoa. Nggak apa-apa. Kita, ayo sayang, kecoanya boleh dimasuki toples. Kita lihat sama-sama, kita amati sama-sama. Kita coba buka Google, kecoa itu apa? Bagaimana? Jadi buat anak supaya tertarik, malah mempunyai rasa ingin tahu tentang kecoa ini, ya. Kemudian ajak anak untuk relaksasi.
Jadi ada misalnya anak yang takut suara keras atau takut hujan. Coba kita bantu dengan saat turun hujan, ayah bunda coba ajak anak nyanyi, bisa dialihkan. Nyanyi, kemudian diusap-usap punggung, itu juga jadi salah satu metode untuk relaksasi anak. Anak menjadi lebih rileks. Ya, itu kalau di area cemas. Kalau masalahnya di area kedisiplinan, misalnya anak yang selalu berantakan, anak yang nggak tahu waktu, ini bisa ditangani dengan, nah ini sih arahnya kedisiplinan ya, yang tadi saya sampaikan, ayah dan bunda harus satu suara. Saya banyak sekali, sampai saat ini menemukan banyak ayah dan bunda itu banyak beda suara. Kata ayahnya nggak boleh, kata bundanya bolehlah sedikit, amin sedikit boleh. Nah itu hati-hati ya, kata ayahnya, ini bukan jam main gadget, main handphone. Kata bundanya, sini nak, main handphonenya dekat bunda, nggak apa-apa sebentar. Nah itu hati-hati, tidak boleh. Ya, karena kalau ayah dan bunda tidak satu suara, saya yakin kedisiplinannya tidak akan pernah terbentuk. Ya, yang kedua konsisten tadi. Kemudian tadi ini sih sama untuk membangun kedisiplinan ya. Jadi harus tegas bukan marah. Bedakan antara tegas dan marah. Kemudian reward. Nah, untuk anak-anak di atas 6 tahun bisa belajar tentang konsekuensi. Hati-hati ayah bunda, konsekuensi ini jangan pernah memberikan sesuatu yang menyakitkan untuk anak. Artinya gini, nak, kalau kamu misalnya makan berantakan, nanti ayah masukin ke kamar mandi. Nah, itu nggak boleh. Jadi untuk memberikan konsekuensi bisa kita ambil yang sangat berharga untuk anak. Misalnya apa? Anak suka banget main handphone. Jadi kalau kita mau mengajarkan konsekuensi, nah mohon maaf ya, karena kamu misalnya hari ini kamu mukul adik, jadi mohon maaf, selamat 1 minggu tidak ada main handphone. Nah, jadi ambil sesuatu yang dianggap sangat berharga untuk anak. Ya, ayah bunda ingat jangan pernah memberi konsekuensi yang menyakitkan untuk anak. Mengurung di kamar mandi, memukul, kemudian sebetulnya saya agak kurang setuju kalau menyuruh anak untuk time out, berdiri di pojokan. Saya sih kurang setuju ya. Jadi tadi aja, ambil sesuatu yang sangat berharga dari anak. Itu cukup memberikan efek untuk anak. Ya. Oke, kemudian kalau masalah sosialisasi, ada anak yang pemalu, anak yang nggak mau berinteraksi sama anak lain, gitu ya. Hati-hati juga, ini biasanya berkaitan, kalau anak di usia 6 tahun masih berkaitan dengan pola asuh di rumah. Jadi kalau ayah bunda yang terlalu keras, terlalu galak, biasanya membuat anak menjadi cenderung tidak percaya diri. Jadi dia tidak punya konsep diri yang bagus. Makanya kenapa untuk anak usia 1-2 tahun kita sering mengatakan, ayo cantik, ayo hebat, ayo pintar, itu buat apa sih? Untuk membangun konsep diri anak. Oh iya, aku cantik. Oh iya, aku hebat. Aku pintar. Aku keren. Aku ganteng. Itu buat apa sebetulnya? Untuk tadi membangun rasa percaya diri anak. Dan ini akan sangat bermanfaat sekali saat anak masuk ke usia puber dan remaja. Ya, jadi hati-hati ayah bunda kalau dari kecil anak udah banyak disalahkan, kamu nakal, kamu bandel, dan selalu banyak kata-kata negatif, konsep diri anak tidak akan terbentuk. Hati-hati, begitu dia masuk ke usia remaja nanti, teman-teman lain bisa bergaul dengan teman-temannya, dia cenderung menarik diri, cenderung tidak percaya diri, nggak mau ikut ini, nggak mau ikut itu. Hati-hati ya, jadi bangun konsep diri anak dan rasa percaya diri anak. Kemudian jangan terlalu banyak kata jangan, kita ganti aja deh kata jangan. Daripada bilang, nak, jangan lari-lari. Anak kan bingung ya, kalau jangan lari-lari itu apa sih? Lebih baik kita katakan, duduk yang pintar ya, duduk yang baik, ayo duduk tegak, diam. Nah itu kan jelas. Kalau jangan lari itu apa? Jongkok, loncat, guling-guling, itu juga kan bukan lari, jangan lari ya. Jadi ganti dengan kata yang jangan pakai kata jangan. Ya. Kemudian
untuk membentuk konsep diri ini juga perbanyak kata positif yang tadi. Ayo nak, kamu pintar, kamu bisa, kamu hebat, kamu keren, kamu cantik, kamu soleh. Selalu itu yang diucapkan oleh kita pada anak. Bagus, akan terbentuk nanti konsep ini. Dia jadi percaya diri, dia akan muncul leadership-nya, kemampuan untuk memimpinnya itu juga punya gitu ya. Tapi kalau anak akan beda Bu, Ibu, Bunda, Ayah, kalau misalnya anak yang di rumahnya orang tuanya galak sama anak yang di rumahnya orang tuanya hangat, penuh dengan dukungan. Akan berbeda nanti begitu dia di sekolah ketemu teman-temannya yang lain, kadang anak banyak ngelamun, banyak bengong, diam, banyak takut, gitu ya, kan kasihan. Oke, kemudian untuk mengatasi masalah sosialisasi ini juga biasakan anak untuk berdiskusi. Ya, jadi ayah, bunda, kita sebagai orang tua juga jangan merasa menjadi yang paling benar. Ajak anak untuk diskusi. Nah, kalau menurut ayah, kamu tuh tadi lempar-lempar sepatu kurang baik tuh, dia coba jadi berantakan. Menurut kamu bagaimana? Ayo kita ajak anak untuk buatlah pertanyaan yang terbuka untuk anak. Menurut kamu bagaimana? Bagusnya bagaimana? Itu akan merangsang otak anak, dia akan belajar menganalisa, dia akan belajar mengemukakan pendapat, dia akan belajar bernegosiasi. Ya, jadi nggak boleh satu arah, kita nggak boleh dominan. Oke, selanjutnya, nah kalau area masalah anaknya ada di area masalah gangguan, apa yang harus dilakukan? Masalah gangguan tuh misalnya apa? Seperti tadi, terlambat bicara, terlambat berjalan, kemudian tidak bisa membaca, tidak bisa menghitung, itu sudah masuk ke area gangguan. Memang tidak bisa ditangani sendiri oleh ayah bunda di rumah. Kalau sudah ke area gangguan, ini artinya sudah membutuhkan tenaga profesional. Ya, jadi harus segera secara dini berkonsultasi dan ditangani oleh dokter atau psikolog. Ya, jangan dinanti-nanti banyak orang sudah 3 tahun anaknya belum bisa bicara, nanti juga bisa. Ayahnya juga dulu begitu. Nanti akhirnya apa? Akhirnya tanpa disadari anak sudah masuk ke usia sekolah, sudah mau masuk SD. Kalau sudah masuk ke usia sekolah, akhirnya orang tua bingung, kok anak saya lain dengan anak yang lain? Gitu ya. Terutama untuk terlambat bicara memang harus segera ditangani dini karena perkembangan bahasa itu berpengaruh ke IQ. Kalau sudah usia 7-8 tahun baru datang ke dokter, ke psikolog, sulit untuk mengejar keterlambatan kecerdasannya. Ya, kemudian kalau masalah gangguan, apalagi yang harus dilakukan? Pasti dokter dan psikolog memberikan anjuran, entah itu terapi, gitu ya, entah itu fisioterapi. Jadi ikuti semua anjuran yang diberikan oleh tenaga profesional. Dan jangan lupa untuk di rumah selalu berikan stimulasi. Jangan malas untuk memberikan stimulasi di rumah. Dan orang tua yang mungkin anaknya, ini kan kalau anak mengalami masalah gangguan, artinya anak masuk ke dalam kategori berkebutuhan khusus. Jadi tetap orang tua semangat dan selalu berpikir positif. Kalau saya pribadi, selama dia masih ada di usia perkembangan anak, itu harus optimis bahwa anak saya pasti punya kelebihan. Ya, jadi nggak boleh pesimis untuk ayah bunda yang mungkin anaknya termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus, jangan pernah pesimis. Ya, saya yakin pasti ada kelebihannya. Ya, tinggal ayah bunda harus peka nih. Banyak kok anak yang gangguan Down syndrome yang IQ-nya kurang dari 50 tapi dia jago piano, dia jago nyanyi. Jadi kita arahkan ke keterampilan. Oke. Nah, sekarang saya mau kasih bagaimana cara mencegah agar masalah anak tidak muncul. Kalau tadi kan cara mengatasinya. Kalau ini mencegahnya supaya jangan sampai terjadi anak ini mengalami masalah di rumah. Apa yang harus dilakukan? Oke, ada 3 kunci sebetulnya. Yang pertama, ayah bunda harus jadi model idola bagi anak. Artinya, kalau ayah bunda ingin anak saya emosinya bagus, anak saya emosinya tidak meluap-luap, berikan contoh itu pada anak. Jadi jangan pernah berharap anak saya mau emosinya stabil, tidak meluap-luap, bagus, tapi ayah bundanya emosinya juga nggak stabil, nggak bisa.
Ya, jadi kalau mau memperbaiki anak, kita perbaiki dulu. Orang tua perbaiki dulu. Ya. Kemudian asupan kasih sayang. Ini sih asupan, selain kita kasih asupan gizi, kasih sayang juga jangan lupa ya ayah bunda ya, jangan pelit dengan pujian yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang terakhir kemandirian. Tetap saya selalu mempromosikan kemandirian, ini penting sekali untuk anak-anak. Ya, bentuk kemandirian anak, kemudian hindari melayani anak. Jadi jangan sampai usia 7 tahun masih memandikan, pakaiin baju, pakaiin botol susu. Hindari ya, jadi bentuk kemandirian anak. Oke. Ini tadi kuncinya, ketahui penyebab masalah anak itu apa, apakah ada di area emosi, atau ada cemas, atau masalah kedisiplinan, atau apa. Tadi kan ada 5 area. Kemudian kita coba hilangkan perilaku negatif pada anak, bantu anak untuk memunculkan perilaku positif. Ya, saya kasih karena tadi saya ada banyak kan masalah anak itu, saya nggak bisa bahas satu-satu karena terlalu banyak waktu juga. Ini saya kasih 2 contoh masalah pada anak. Saya kasih contohnya masalah temper tantrum. Mungkin ayah bunda pernah mengalami mungkin yang anaknya usia 2-4 tahun nangis sampai kejer-kejer, guling-guling di lantai, ingin sesuatu. Jadi temper tantrum itu dikatakan lumrah, dikatakan normal pada usia anak 2-4 tahun. Jadi kalau udah usia 5, 6, 7, itu anak masih temper tantrum, berarti ada sesuatu. Tapi bukan berarti kalau dia muncul di usia 2-4 tahun, kita biarkan, jangan juga. Ya, jadi harus kita olah nih. Kalau misalnya temper tantrumnya di usia 2-4 tahun, orang tua harus bagaimana? Kita lihat ya. Oke, kenapa sih kok anak muncul temper tantrum? Ya, biasanya kalau anak temper tantrum nangis-nangis kejer itu sebetulnya anak tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Pasti ada sesuatu yang diinginkan. Ya, kita belum tahu. Mungkin juga orang tua tahu tapi masih bingung nih harus gimana nih. Ya. Kemudian kita ajarkan anak anak temper tantrum itu, anak yang temper tantrum, dia terbiasa dengan cara berkomunikasi dengan orang pakai perasaan, jadi bukan pakai logika berpikir. Jadi menurut anak, kalau mau menyampaikan sama ayah bunda dengan menangis, itu lebih efektif. Jadi dia baru ngek sedikit, ayah bunda, oh ya oke boleh bunda belikan. Nah, itu artinya kita mengajarkan anak berkomunikasi dengan perasaan, bukan dengan logika berpikir. Ya, terus kenapa anak bisa temper tantrum? Nah, temper tantrum pada anak ini juga diperkuat oleh ayah bunda sendiri loh, hati-hati ya. Jadi kalau misalnya anak nangis kejer-kejer di mall, ingin dibelikan sesuatu, terus ayah bunda supaya nggak malu nih dilihat orang, oke, ayah belikan deh, bunda belikan deh. Akhirnya anak berpikir apa? Oh, kalau saya nangis, pasti saya dibelikan. Ya. Akhirnya apa? Besoknya kalau anak ingin sesuatu, ya aku nangis lagi, pasti dikasih. Jadi hati-hati ya ayah bunda ya. Temper tantrum ini akan menjadi semakin kuat kalau ayah bunda juga memperkuat perilaku temper tantrumnya itu. Kemudian temper tantrum juga biasanya di awal-awal nih niru nih. Kalau ada temennya, tetangganya temper tantrum, besok anak ayah bunda nyobain nih. Oh ternyata enak juga ya temper tantrum. Dia nyoba. Setelah nyoba, ayah bundanya berhasil juga nih dikerjain. Nah, itu akan bergulir terus nih. Dia akan terus jadi temper tantrum. Kemudian gimana cara mengatasi temper tantrum? Nah, cara mengatasinya gimana? Kalau anak saya nangis gimana? Satu, abaikan. Jangan pernah diperhatikan kalau anak menangis. Jangan pernah didekati. Jangan pernah dilirik. Biarkan aja seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Kalau ibu lagi nyapu, ya teruskan aja nyapu. Ya, karena semakin diperhatikan, makin jadi temper tantrumnya. Ya. Kemudian yang kedua, ajarkan anak untuk berkomunikasi dengan logika. Artinya ajarkan anak untuk berdiskusi. Nah, kamu kalau tidak suka dengan sesuatu, kamu kalau tidak setuju dengan sesuatu, sampaikan. Belajar diskusi dengan orang tua. Tapi orang tua tidak boleh mendominasi, nggak boleh dominan selama diskusi. Ntar anak ya kan males kan, diskusi juga ya bunda tetap keras gitu ya. Kemudian tadi
selalu berikan reward positif. Reward positif bukan dalam bentuk mainan, kita berikan apa, bukan ya. Ayah bunda cukup dengan pelukan, senyuman, usapan, itu juga sudah jadi reward yang positif buat anak-anak. Belajar bermain peran. Apa tuh bermain peran? Oke, kita ajarkan anak-anak, nak, sini nak, ayo kita pura-puranya ke mall. Nih, di rumah kita main peran. Pura-puranya kita lagi di mall, di supermarket. Terus misalnya kamu pengen sesuatu nih. Terus apa yang harus kamu lakukan? Kita ajarkan. Terus kalau kamu pengen sesuatu, coba kamu ingat dulu tadi janji waktu di rumah, kan Bunda udah bilang tidak beli mainan. Nah, itu kan bermain peran tuh. Kita pura-pura. Jadi ajarkan anak seolah-olah kita lagi di setting yang sesungguhnya. Ya, kemudian ajarkan juga anak untuk bicara pada diri sendiri atau self talk. Ajarkan anak, nah kalau misalnya kamu udah nggak tahan banget pengen mainan, kamu bisa kok. Aku nggak mau mainan, aku nggak mau mainan. Itu kan self talk. Itu sebetulnya menghipnotis diri sendiri. Ajarkan itu pada anak. Ya. Kemudian untuk mencegah temper tantrum apa dong? Nah, ini orang tua juga harus jadi model yang positif. Tadi kalau emosi orang tua tidak stabil, anak juga pasti tidak akan stabil emosinya. Kemudian cukupkan kebutuhan makan, tidur, main, dan kasih sayang. Dan orang tua jangan terlalu banyak tuntutan. Semakin orang tua banyak tuntutan, nggak boleh ini, itu, anak semakin emosinya makin menjadi-jadi. Ya, peringatan dini. Kalau di mall misalnya anak udah kira-kira gelagatnya nih udah mau guling-guling di lantai nih, kita bisa alihkan. Ya, bisa alihkan. Kemudian ajarkan anak untuk relaksasi, tadi bisa kalau untuk anak usia di bawah 6 tahun kita ajak nyanyi, kita ajak main, ya. Kembali lagi ajak anak untuk berdiskusi. Oke, nah saya kasih contoh yang kedua, masalah yang umum pada anak apa? Anak yang penakut. Mungkin ayah bunda ada salah satunya anak yang penakut. Kenapa sih kok anak bisa takut? Takut itu adalah reaksi emosi yang disebabkan antisipasi terhadap bahaya. Kita nggak tahu ya apa yang dianggap bahaya oleh anak. Jadi itu reaksi anak terhadap sesuatu yang dianggap bahaya oleh anak. Ada anak yang kemana-mana takut, sembunyi, disuruh itu nggak mau, suruh ini nggak mau, suruh salam pun nggak mau, gitu ya. Oke, kenapa kok anak bisa jadi penakut? Mungkin ada pengalaman traumatik, bisa salah satunya, atau anak yang pintar nih biasanya cara penakut itu jadi bisa untuk memanipulasi orang lain. Aku mau pura-pura jadi takut supaya orang lain memperhatikan saya, itu juga ada. Ya, jadi orang tua harus tahu nih, ini anak lagi memanipulasi kita atau lagi betul-betul takut. Ya, kemudian anak yang konsep diri rendah yang tadi kata saya, anak yang sering kali digalakin sama orang tua di rumah, banyak dikritik, konsep diri rendah, anak akhirnya jadi anak yang penakut. Terlalu banyak dikritik atau terlalu banyak tuntutan, aturan dari orang tua bisa juga menyebabkan anak menjadi penakut. Konflik orang tua di rumah, ini kan sebetulnya hubungannya dengan traumatik anak. Ya, jadi kondisikan ayah bunda di rumah itu menjadi tempat yang nyaman untuk anak. Ya, oke, model yang penakut biasanya kalau misalnya ada kakak atau tetangga yang mencontohkan dia takut sesuatu, anak akan meniru. Oke, gimana mengatasi anak yang penakut? Kenalkan anak dengan sumber stres. Yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya anak takut dengan kecoa, ya nggak apa-apa kita dekatkan si kecoa itu, kita lihat masukin toples, nggak apa-apa kok, bagus kok, gitu ya. Latihan menghadapi sumber takut. Bermain peran superhero. Ada beberapa orang tua yang mengajarkan, ayo kamu kan Superman, keren. Kalau Superman itu pemberani. Oh, jadi bangun bahwa anak itu merasa menjadi superhero. Ya, kemudian reward yang positif. Setiap kali anak misalnya mau mendekati kecoa, kita kasih wah hebat, pinter, tuh kan nggak apa-apa kan? Kata-kata hebat, kata-kata pintar itu jadi reward buat anak. Self talk yang tadi, aku berani, ajarkan itu pada anak. Ya, relaksasi anak supaya nggak tegang. Boleh banyakin nyanyi, makanya kenapa anak-anak TK tuh metodenya banyak bermain dan bernyanyi supaya mengajak anak untuk rileks. Ya. Oke, mencegah supaya anak nggak penakut gimana? Ini sih sama sebetulnya. Yang utamanya bangun rasa percaya diri anak. Ya, biasakan anak bercerita, diskusi. Yang tadi saya selalu tarik anak, ajarkan untuk diskusi dari usia dia mulai bisa bicara usia berapa sih? Usia 2 tahun ya? Usia 2 tahun, ajarkan anak untuk diskusi. Berikan model kita sebagai orang tua jadi orang tua yang tenang, tidak panik, dan tadi bermain peran.
Ya, ajarkan anak cara menghadapi objek yang ditakuti. Ayo Bunda nih, misalnya ini kecoa. Kita contohkan kalau ketemu kecoa kita gimana? Ya itu namanya bermain peran. Itu cukup efektif untuk anak-anak. Oke. Sepertinya sudah selesai. Mudah-mudahan kalau masalah umum pada anak ini dikenali, orang tua di rumah juga menjadi lebih tenang, lebih bahagia membesarkan anak-anaknya, ya. Oke, terima kasih. Silahkan host untuk membuka Baiklah, lagi. Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan boleh disampaikan lewat kolom chat. Mungkin ini ada satu pertanyaan dari sekolah Berdikari Bogor. Beberapa orang tua di sekolah kami menyatakan bahwa mereka keras karena metode itu dilakukan oleh orang tua saya dan itu terbukti berhasil membuat saya menjadi orang sukses saat ini. Lalu bagaimana menurut Ibu? Baik, Bu Eva, boleh dijawab? Nah, oke. Terima kasih Raina. Itu banyak sekali tuh orang tua begitu. Jadi zaman dulu saya sampai dipukul, sampai dikerasin sama orang tua, akhirnya saya berhasil. Tapi hati-hati, anak zaman sekarang tidak bisa. Anak zaman sekarang tidak bisa. Anak zaman sekarang lebih kritis, lebih pintar, lebih dia punya prinsip, gitu ya. Mungkin dalam satu area bisa berhasil, tapi hati-hati di area lain mungkin anak itu akan bermasalah. Mungkin di akademik bisa berhasil, tapi hati-hati. Misalnya dia pinter, tapi dia korupsi. Nah, itu hati-hati ya. Jadi di satu area mungkin bisa bagus, tapi hati-hati. Banyak justru hal negatifnya yang diperoleh. Jadi kalau menurut saya, untuk anak zaman sekarang nggak bisa. Anak-anak sekarang lebih pinter. Informasi lebih banyak bisa didapat. Jadi yang paling bagus apa? Tetap demokrasi. Demokrasi dengan anak. Ajak anak untuk diskusi dan kasih kesempatan anak untuk memberikan pendapat. Ya, jadi jangan dominan jadi orang tua. Oke, semoga menjawab ya Ibu Bapak. Kalau ada yang mau open mic juga boleh, Raina. Baik, Bu Eva. Oke. Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Boleh kalau mau bertanya langsung, buka mic-nya untuk bisa langsung bertanya ke saya. Silahkan. Ada yang mau bertanya, Ibu Bapak? Oke, tapi mudah-mudahan jelas ya apa yang tadi saya sampaikan. Nggak apa-apa kalau misalnya ayah bunda ada yang, Bu Eva saya nggak setuju kalau begini, silahkan. Nggak apa-apa. Bu Eva kok kalau saya di rumah begini, Bu anak saya begini, nggak apa-apa. Mumpung saya kasih kesempatan untuk sesi tanya jawab. Karena nanti kalau cari saya agak susah nih. Boleh silahkan. Ini kalau ada yang mau bertanya silahkan dibuka mic-nya, disampaikan langsung. Oh itu ada anaknya yang ikut tuh. Tapi mudah-mudahan dengan tidak bertanya, artinya ayah bunda anak-anaknya di rumah sudah baik-baik saja semuanya ya. Ya, atau malu-malu bertanya nih, jangan-jangan. Nggak ada kesempatannya. Boleh kok Bu Eva, kalau saya kok susah di rumah begini, begini, begini. Nah, ada satu pertanyaan lagi. Ya, ada beberapa anak yang tidak mempan bila pendekatannya lembut. Apa yang harus kami lakukan? Seperti itu, Bu. Jika pendekatannya lembut, hati-hati ayah bunda. Eh, karena lembutnya, atau karena tidak konsistennya, atau karena ayah bunda kalah. Artinya, eh, artinya gini, artinya anak yang mengambil posisi. Ada banyak orang tua yang kepalang lembut, terlalu lembut, akhirnya anak yang memegang kendali. Ya, jadi tadi tetap tegas, tapi bukan marah. Aturan tetap kita yang pegang. Ya, ayah bunda aturan tetap kita yang pegang. Sampaikan dengan lembut betul, tegas tapi sayang. Jadi bukan yang lembut. Bunda, aku mau aku mau misalnya minta sesuatu yang susah gitu. Misalnya aku mau motor. Ya, bukan berarti kita, oh ya oke, boleh. Tidak begitu juga. Kendali tetap ada di orang tua.
Ya, pantas nggak permintaannya saat ini? Nggak boleh kendali itu ada di anak, tidak boleh. Orang tua tetap harus mengenalkan aturan itu hanya hitam dan putih. Nggak boleh ada aturan abu-abu. Ya, ini boleh, ini tidak boleh. Kendali tetap ada di orang tua. Tapi susah Bu, anak saya kok malah marah kalau diambil handphonenya. Artinya ayah bunda tegasnya belum jalan nih. Artinya ayah bunda belum tegas nih. Masih kelihatan ragu-ragu mau negur anaknya, masih kelihatan nggak konsisten, kadang boleh, kadang enggak. Karena kalau udah kelihatan, orang tua sudah kelihatan tidak konsisten, anak akan pakai itu untuk ngerjain ayah bunda nantinya. Nanti jadi dikerjain sama anaknya. Ya, hati-hati. Makanya kalau ayah bunda konsisten hari ini tidak. Main game 5 jam tidak. Nah, itu kita harus tegas. Jangan ya sayang ya, enggak. Tetap enggak. Itu kan konsisten. Anak akan membaca, ya berarti kalau aku merajuk juga nggak akan efektif nih, nggak berhasil nih. Gitu ya. Mungkin lembutnya tadi, lembut yang tegasnya tidak dipakai nih, tegasnya nggak muncul nih. Ada yang orang tua lembut tapi larinya jadi permisif, lembut yang akhirnya jadi semua boleh, iya deh, oke deh, ya udah deh. Nah itu kan beda. Lembut yang kita tetap tegas tapi sayang itu kan lain. Jadi tetap orang tua pegang kendali dan tegas itu harus tetap jalan. Ya, ada pertanyaan berikutnya? Oke, semoga terjawab. Lalu selanjutnya ada Dwiana Widianti. Bagaimana pendapat Ibu terkait orang tua yang mendidik anak di pesantren setelah SD? Mereka masih di fase remaja, apakah aman untuk emosinya? Padahal mereka masih butuh bimbingan orang tua. Apakah aman untuk emosinya? Sebetulnya ada beberapa pendapat. Artinya gini, untuk memasukkan anak ke pesantren, kita lihat dulu ya sekolahnya. Tetap harus lihat dulu sekolahnya. Bagaimana kondisi sekolahnya, bagaimana guru-guru pendamping di sekolahnya, bagaimana metode di sekolahnya, bagaimana kurikulumnya di sekolahnya, itu yang harus dipelajari detail betul oleh orang tua. Toh anak di pesantren juga kan tetap masih boleh pulang, artinya tidak selamanya di pesantren. Jadi komunikasi masih bisa terjalin mungkin dengan telepon, gitu ya. Jadi memang tidak harus oleh orang tua untuk membangun emosi yang baik pada anak, bisa dengan figur pengganti di sekolah. Nah, itu yang kita harapkan. Semoga figur pengganti orang tua yaitu guru di sekolah itu yang bisa. Makanya tadi kita harus betul-betul memilah-milih metode yang baik di sekolah mana nih yang cocok untuk anak saya. Ya, karena saya nggak bisa di sini menyebutkan antara boleh dan tidak boleh, karena ya tadi ada sekolah yang memang dia bagus untuk pendekatan ke anaknya bagus. Guru sebagai pengganti figur orang tua di sekolah itu bagus, gitu ya. Atau terbukti juga banyak anak-anak yang tidak bermasalah emosinya begitu masuk pesantren. Ya, tapi setelah anak kembali ke rumah, misalnya ada jeda libur atau istirahat, pergunakan waktu itu sebaik mungkin untuk tadi membangun kedekatan emosi dengan anak. Ya, semoga terjawab Ibu. Oke, ada lagi? Selanjutnya ini ada dari Evan. Apakah saat anak tantrum dan ibu meninggalkan anak sendirian saat sedang menangis merupakan tindakan yang benar? Apakah ada batasan waktu untuk mengabaikan anak saat tantrum? Oke, jadi gini Bu, kalau anak kita sedang tantrum, kita kan tadi dilirik aja nggak boleh, anak tidak boleh tahu kita melirik, memperhatikan, pokoknya kita abaikan, betul-betul abaikan. Tapi, nah ini hati-hati, kita harus tahu di tempat anak kita itu menangis atau tantrum, benda-benda yang sekiranya berbahaya, benda-benda yang sekiranya dapat melukai anak, itu kita harus awasi dulu, jangan sampai ada benda-benda yang membahayakan. Ya, kecuali kalau misalnya anak tantrum di tempat yang sudah kita notice itu berbahaya, misalnya di eskalator. Kalau itu kan berbahaya, nggak bisa kita biarkan. Segera ambil, pindahkan ke tempat yang lebih aman, itu boleh. Pindahkan ke tempat yang lebih aman, setelah itu kita jangan perhatikan lagi. Biarkan dia selesai dulu dengan menangisnya. Kita sampaikan sama anak, nak,
Kamu lagi nangis, kamu lagi kesel, kamu lagi marah, selesaikan dulu kamu nangisnya di sini ya. Bunda tungguin. Oke, nanti lama-lama anak juga berhenti kok. Atau kalau misalnya anak yang mau beli ini, mau beli ini. Ibu coba jalan, anak pasti ngikutin kok di belakang. Anak pasti ngikutin. Oke, kamu tidak mengikuti aturan perjanjian tadi kita di mall kita nggak beli-beli, tapi kamu tetap menangis, kita pulang. Dan itu betul kita pulang. Jangan cuma ancaman saja. Anak-anak kadang ada, Bunda cuma ngancem doang kok nggak pulang. Itu juga ada orang tua yang seperti itu. Hati-hati ya, jangan hanya mengancam tapi kita tidak melakukannya. Jadi tadi kalau membiarkan, kita lihat tempat anak itu tantrum. Aman tidak? Ada benda-benda berbahaya tidak? Ya, hati-hati. Kalau misalnya sudah kita tahu itu berbahaya kayak tadi di eskalator, segera ambil, pindahkan ke tempat yang lebih aman. Ya, semoga menjawab Ibu. Lalu Oke, selanjutnya, bagaimana cara kita sebagai orang tua menilai bahwa anak sedang memanipulasi rasa takutnya? Oke. Nah, ini kalau anaknya pinter banget, Ibu, ayah sama Bunda nih biasanya dikerjain. Kita bisa mencoba misalnya anak takut apa? Anak takut suara keras. Anak takut suara keras. Saat ada petir dia pasti nunjukin dia takut gitu. Kita bisa coba tiba-tiba dia lagi enak-enak main, kita kasih suara keras misalnya apa? Oh, panci dipukul keras. Takut nggak dia? Nah, itu kan artinya takut yang dibuat oleh anak. Atau misalnya anak takut kecoa. Kita nggak apa-apa, anak lagi anteng-antengnya main, kita coba kasih cuman lewat aja kecoa. Kita lihat reaksi dia. Kita lihat reaksi dia. Ya. Tapi hati-hati dengan kita mencoba itu, kita jangan membuat anak jadi traumatik, malah jadi takut. Hati-hati. Artinya mencobanya juga kita harus bisa. Jangan mencoba yang sambil, ayo deh itu kecoa deh, itu kecoa deh. Jangan, jangan. Ya, jadi seininya aja. Kita coba selewatnya. Kita coba. Ini memang anak betul takut atau sedang memanipulasi. Kalau anak yang sedang memanipulasi, ibu bapak bisa lihat dari ekspresi mukanya ya. Betul dia kalau takut pada anak itu biasanya kalau dia yang sudah sangat takut, biasanya ritme nafasnya itu lebih cepat. Kemudian keluar keringat dingin. Kemudian badan anak tuh jadi mengkerut. Nah, itu biasanya tandanya dia betul takut. Dia betul takut. Ya, tapi kalau misalnya memanipulasi, jadi cuma bilang takut, terus ekspresi mukanya dibuat drama. Ya, dicoba aja ya Ibu Bapak ya. Oke, mudah-mudahan menjawab. Ada lagi? Selanjutnya dari Sekolah Berdikari Bogor, beberapa siswa kami hidup dalam keluarga single parent. Sang ayah atau ibu merasa kewalahan untuk melakukan peran sebagai pencari nafkah dan sekaligus pendidik anak. Biasanya alasannya lelah setelah bekerja seharian penuh. Pendekatan apa yang seharusnya ditempuh oleh keluarga single parent ini, Bu? Pendekatan apa yang harus artinya sebetulnya ini sudah di luar tema ya, sudah di luar tema tapi nggak apa-apa. Ya memang untuk menjadi single parent itu luar biasa, effort atau energi yang dikeluarkan juga harus double, tapi tetap ibu atau bapak bekerja mencari materi itu kan tujuannya sebetulnya untuk anak. Jadi tetap anak menjadi fokus, hanya memang tadi Bu, Ibu Bapak seandainya anak sudah bisa dibuat mandiri, itu 75% bahkan 80% itu beban ayah bunda itu sudah teratasi sebetulnya. Ya. Jadi tadi kuncinya coba anak buat mandiri dulu. Beban ayah dan bunda yang single parent itu akan terasa lebih ringan. Ya, nanti mungkin akan ada sesi khusus yang membahas tentang bagaimana dinamika untuk single parent. Nanti ikuti terus di seminarnya ya, karena saya nggak bisa mengupas banyak di sini. Jadi mohon maaf, tapi tadi kuncinya buat anak mandiri. Dan itu akan menyelesaikan 80% dari beban ayah atau bunda yang single parent. Ya, oke, ada lagi, Raina? Satu lagi, Bu, kenapa ada tipe anak yang diajak bicara halus bisa mengerti, tapi ada juga yang sebaliknya. Ini terjadi ketika saya mengarahkan anak-anak didik dalam suatu bela diri.
Oke. Anak yang jadi ada anak yang diajak bicara halus, ada yang bisa terima, ada yang enggak. Sebetulnya itu tergantung pola asuh. Berarti ini guru bela dirinya mungkin ya, atau orang tuanya? Saya nggak tahu juga nih. Coba saya lihat di chat. Dari Kalau Bapak misalnya Ari Sukma. mungkin Bapak Ari apa guru bela dirinya, kalau itu memang terkait pola asuh, Pak. Jadi anak yang dia bisa diajak untuk bicara lembut, mungkin di rumahnya memang terbiasa dia diajak diskusi dengan cara yang lembut. Tapi kalau anak yang dibesarkan dalam keluarga yang keras, kalau bicara harus keras, dia diajak lembut agak susah. Ini terkait dengan pola asuh di rumah, Pak. Jadi mungkin Bapak kalau memang Bapak pengajar bela diri, memang nggak bisa disamaratakan, terutama untuk usia anak, pendekatan personal anak per anak itu pastinya akan berbeda, akan berbeda. Itu termasuk guru di sekolah juga memang nggak bisa disamaratakan. Jadi pendekatan personal kita harus tahu karakter anak, mungkin latar belakang juga itu salah satu data untuk kita bisa mendekati anak. Ya, kalau saya sih melihatnya ini terkait dengan pola asuh di rumah, gitu ya. Jadi Bapak juga mungkin kalau anak dia di rumah nggak bisa diajak lembut, ya, tapi nggak ada salahnya Bapak coba pendekatan lembut, mungkin dia nanti bisa mendapatkan kenyamanan dengan diskusi lembut dari orang lain. Gitu. Jadi boleh dicoba dengan metode diskusi lembut juga nggak apa-apa. Ya, tetap mencoba karena anak biasanya masih bisa berubah, Pak. Jadi kalau besi itu masih bisa dibengkokin. Gitu ya. Oke, ada lagi? Satu Mungkin lagi. satu Ini terakhir lagi ya. mungkin karena Oke, ya. waktu. Bu, gimana cara mendidik? Dari Aisyah Aulia dulu. Bu, apakah kemandirian anak berhubungan erat dengan tingkat kematangan emosinya? Apakah kemandirian anak berhubungan erat dengan Tingkat kematangan emosinya. dengan tingkat kematangan emosinya? Tidak berhubungan langsung. Artinya gini, ada anak yang dia sudah matang emosinya, tapi tidak pernah diajarkan atau tidak pernah diberi kesempatan untuk mandiri. Apakah akan terbentuk kemandiriannya? Tidak juga. Ya, jadi ini sebetulnya bisa paralel nih diajarkan. Emosinya kita ajarkan dia untuk mature, matang, tapi kemandirian ini tetap harus diajarkan. Karena kemandirian berkaitan dengan skill, dengan keterampilan. Jadi harus diajarkan. Ya, karena kalau diharapkan dia matang lalu dia bisa mandiri sendiri, nggak bisa. Tetap kemandirian ini harus diajarkan karena itu hubungannya dengan keterampilan. Ya, kayak tadi di bawah 5 tahun self help atau bantu diri itu harus diajarkan. Mandi, makan, pakai baju, cebok pup, pakai sepatu, gosok gigi itu kan semua skill yang harus diajarkan. Ya, kalau sudah di atas 6 tahun anak udah mulai belajar diberikan tanggung jawab. Nah, kamu tiap pagi misalnya lipat selimut. Nah, kamu tiap pagi nyiram. Itu mulai diajarkan. Jadi itu lebih ke keterampilan harus diajarkan. Ya. Apakah ada hubungannya antara kematangan dan kemandirian? Kalau dua-duanya diajarkan lalu dua-duanya bagus, ya itu kan tidak berhubungan secara langsung, tapi bisa saling mendukung. Ya, Ibu. Oke, mungkin sudah jam 12, Raina. Baik, oke, terima kasih Bu Eva. Baik Bapak Ibu, Ya. karena kurang lebih sudah 1 jam kita berdiskusi pada hari ini, jangan lupa untuk tetap mengikuti rangkaian atensi anak dan remaja di webinar-webinar berikutnya. Bu Eva, untuk minggu depan ada webinar lagi? Ya, minggu depan ya ada webinar lagi untuk minggu depan saya akan membahas lengkap tentang kenapa anak kok bisa manja di rumah. Ya, jadi dan bagaimana mengantisipasi supaya anak tidak manja atau over dependent. Ya, tetap ikuti ya Ibu, Bapak, Ayah, Bunda di minggu depan. Mungkin jamnya agak berbeda. Saya untuk minggu depan di jam 4 sore. Mudah-mudahan Ayah Bunda masih bisa ikut bergabung. Ya, tunggu flyernya nanti saya share di Instagram atau di Facebook atau bisa buka website atensi.id. Ya. Baik, Mungkin kita sesi foto dulu ya, Raina. boleh. Untuk Bapak Ibu mohon. Kita sesi foto dulu, Ayah. Kita tolong dibuka dulu videonya. Ya, kita sama-sama mau foto sebentar ya.
Ada yang belum dibuka? Ya, kita sama-sama ya. Sebentar ya, Bunda. Bu, ada yang ingin masuk lagi. Raina, Raina. Oh, ada yang mau ingin masuk. Kita mau akhiri sesinya. Iya. Mungkin nanti di Baik, seminar mungkin berikutnya. kita foto dulu terlebih dahulu ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Untuk selanjutnya, Oke, udah ya, udah foto semua. ada page 2. Satu lagi. Ya, ada 1, lagi ya, Bu. mungkin seperti itu dulu ya. Sudah difoto semuanya. Ya, terima kasih Ayah, Bunda yang sudah hadir. Terima kasih. Sampai ketemu di sesi seminar minggu depan. Semoga bermanfaat. Salam sehat untuk keluarga semua ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih semuanya.